of Indonesia has been proclaimed. Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Riandra Octavio dari kelas 11A2. Di sini akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai agresi militer Belanda 1 dan 2 di Provinsi Riau. Pengertian agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda adalah operasi militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan kembali kekuasaan atas Indonesia. Agresi militer Belanda pertama kali terjadi pada 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 1947 yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Belanda kembali melanjutkan pengerahan militernya pada 19 Desember 1948 yang dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Upaya masyarakat Riau dalam menghadang pembonceng. Kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Tentulah tidak diterima oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah negara ini. Pihak yang paling menginginkan kembali berkuasa di negara Khatulistiwa ini adalah Belanda. Menyusul keikutsertaan mereka sebagai pemenang Perang Dunia Kedua yang menghancurkan Jepang. Sedangkan negara terakhir itu saat perang tersebut menguasai Indonesia sejak tahun 1942. Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan memboncengi tentara sekutu yang disebut memerangi Perang Dunia Kedua. Padahal kedatangan sekutu sebelumnya untuk melecut keberadaan Jepang di berbagai kawasan dunia termasuk di Indonesia. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Riau dalam menghadang pembonceng, salah satunya yaitu adalah peristiwa bendera di Montauban Hotel, Pekanbaru. Peristiwa bendera di Montauban Hotel, Pekanbaru pada 18 November 1945 di bawah komando Kolonel Hasan Basri, sekitar 1.000 orang pemuda bersenjatakan antara lain tombak dan bambu runcing mengepung hotel tersebut. Pasalnya, mereka melihat tentara Belanda bekas tahanan Jepang dan ikut menginap di hotel tersebut, berkeliaran di kota dengan angkuhnya. Rupanya tindakan pemuda tersebut mengecutkan hati tentara sekutu. Puncaknya, mereka terpaksa membiarkan pemuda tersebut menurunkan bendera Belanda dari tas hotel, kemudian menyobek warna birunya. Tak pelak lagi bendera tersebut menjadi bendera merah putih, bendera Indonesia. Tindakan selanjutnya adalah mereka merampas perlengkapan militer bangsa asing yang ada di hotel tersebut untuk digunakan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan diiringi yel-yel "Merdeka, Merdeka". Di Bengkalis sendiri, kelompok tersebut membentuk pasukan angkun pada pertengahan September 1945. Pasukan ini tidak saja berdatangan dari daerah di sekitar seperti Bandul dan Sungai Pakning, tetapi juga dari Semenanjung Malaya di bawah pimpinan Oitan Sia. Mereka menghukum semena-mena sejumlah tentara Jepang sehingga memunculkan amarah besar. Pasukan angkun menemui Bupati Bengkalis, Datuk Ahmad, agar menyerahkan pemerintahan ke tangan mereka di bawah pimpinan M. Nurdin Yusuf yang dibantu M. Syarif Harun, Ahmad Maulana, Kosen, dan Rasimin. Pemuda Bengkalis menyerbu markas angkun sekaligus melumpuhkan mereka pada 17 Oktober 1945. Agresi militer 1. Beberapa penyerangan terjadi pada agresi militer 1, yang dimana penyerangan ke Tanjung Kilang, Pulau Durai 20 Juli 1946. Tempat ini merupakan pos motor-motor patroli Belanda berkekuatan tentara 1 peleton yang bila-bila masa bisa menambah kekuasaannya dari Tanjung Batu ke Kepulauan Riau. Dari pulau ini pula mereka senantiasa berpatroli yang menghambat pelayaran di Indragiri, khususnya dari dan ke Singapura. Tokoh perjuangan yang muncul dalam peristiwa ini antara lain Kapten Muchtar dan Letnan M. Boyar. Setelah 27 Juli 1947, Belanda memblokade muara-muara sungai penting seperti Siak dan Indragiri untuk memperkuat patroli di perairan sepanjang pantai timur, terutama antara Panipahan sampai Kuala Enok.
Pada agresi militer 1, Belanda dengan segala upayanya berusaha untuk mengambil wilayah Riau. Namun, pada agresi militer Belanda 1, Riau tidak mampu ditaklukkan oleh Belanda. Agresi militer 2. Dalam berbagai buku sejarah disebutkan bahwa agresi Belanda II ditandai dengan kejatuhan Yogyakarta sebagai pusat Republik Indonesia ke tangan Belanda. Menjawab hal itu, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah harian agar rakyat Indonesia melawan agresor. Tak pelak lagi, pertempuran meletus di mana-mana, di Riau khususnya akhir Desember 1948 sampai awal Januari 1949 merupakan masa yang amat mencekam. Ribuan warga tewas dalam berbagai pertempuran dengan agresor tersebut. Di sini kita menjadi tahu bahwasanya dalam agresi militer, Belanda tak henti-hentinya berusaha meluluh lantahkan NKRI dengan segala cara dan upaya yang mereka lakukan. Sudah sangat banyak nyawa yang pergi dengan semangat kemerdekaan dalam dirinya. Daerah Riau meski banyak sekali dihantami oleh berbagai masalah, namun hasil tetap di tangan kita dan kita mampu merdeka. Nah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai agresi militer Belanda 1 dan 2 di Riau. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.